Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa naf'a al intifa' wal ifada wal istifadah wal hass ala tamassuk bi alhamdulillah al hass ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ما بعده. Pas toh, nggak kurang ke atasan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang usul al-fiqh, melanjutkan pelajaran kemarin di Tashilut Turuqat fi Nazmil Waraqat. Kemarin kita nyampe di mana? Nah, oh, saya malah ketibian yang saya ambil. Tinggal apa? Hakal usul al-fiqh lafzan laqabah. Kemarin itu adalah permulaan atau muqaddimah daripada kitab usul al-fiqh. 8 bait itu adalah muqaddimah daripada kitab Tashilut Turuqat. Maka sebelum masuk kepada kitab, kita baca Fatihah dulu kepada pengarang. Fatihah Rabbul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini wa ila al-Imam Al-Imriti wa ila Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki jami' syarah الورقات ومنزلة الورقات إن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Babu usulul fiqh, babu usulul fiqh. Ay hadza babu usulul fiqh. Hadza sedangkan ini babu usulul fiqh adalah bab usul fiqh. Jadi ketika ada fasal, ada bab, dia langsung rafa. Maka di situ biasanya adalah nas. Dia rafa karena menjadi khabar. Dia rafa karena menjadi khabar. Jadi kalau muzakkar maka yang disimpan adalah hadza. Kalau muannas yang disimpan itu hadhihi. Kalau faslun ay hadza faslun. Kenapa? Karena di dalam alfiyah wa haitsu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Jadi menghapus sesuatu yang sudah diketahui itu boleh. Seperti kata Zaid, dia nyebutnya Zaid. Apa? Man indakuma. Sebenarnya ketika ditanya siapa yang ada di sisimu, siapa yang ada di dekatmu, siapa yang bersama kamu? Zaid. Jadi di situ kan langsung satu kata saja. Maka sebenarnya adalah indana Zaid. Yang di sisiku adalah Zaid. Cuma dihapus indananya karena sudah ketahuan. Contoh mau kemana? Ke pasar. Itu kan sebenarnya ada kata yang dibuang, mau ke pasar. Atau kadang nggak ke-nya juga hilang, langsung mau kemana? Pasar. Mau kemana? Sekolah. Nah itu kan wahai huma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum. Menghapus sesuatu yang sudah diketahui maka di situ diperbolehkan. Haka ambillah olehmu. Ini kalau fi'il biasanya saya langsung fi'il kata amr terus oleh. Haka ambillah olehmu. Usulul fiqh terhadap usulul fiqh. Usulul fiqh terhadap usul fiqh atau pada usul fiqh. Lafzan sebagai lafal.
lafzan sebagai lafal, laqaban, laqaba julukan, yang menjadi julukan, itu sifat. Laqaban yang menjadi julukan, laqaba yang menjadi julukan, lil fanni bagi bidang keilmuan, lil fanni bagi bidang keilmuan, atau untuk bidang keilmuan. Min juz'aini dari dua, min juz'aini dari dua juz, atau dari dua bagian. Min juz'aini dari dua bagian. Qad tarakkaba sungguh, ini yang bermakna sungguhnya qad tarakkaba sungguh tersusun apa? Al-fan, atau bisa qad tarakkaba tersusun apa? Usul al-fiqh. Sama aja. Jadi apa? Sebenarnya usul al-fiqh itu ada dua makna. Ini sebenarnya Pak, seandainya pakai layar saya ada sudah apanya tabelnya. Usul al-fiqh itu ada definisi usul fiqh, ada ma yu'tabaru bihi al-lafz, ma yu'tabaru bihi al-laqab. Jadi usul fikih ada yang definisi usul fikih secara bidang keilmuan. Ada usul fikih, definisi usul fikih yang secara laqab atau julukan. Jadi kalau secara keilmuan, untuk secara keilmuan, bidang keilmuan, maka usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu dari usul dan fikih. Kalau secara laqab, maka itu usul fikih. Apa yang disebut dengan usul fikih? Langsung menjadi laqab, menjadi sebuah julukan untuk bidang keilmuannya. Menjadi julukan langsung terhadap bidang keilmuannya. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-usulu adalah usul. Al-awwalul usulu. Summa, maka kemudian as-saniyu, adapun yang pertama, yang kedua, as-saniyu, sedangkan yang kedua, al-fiqhu adalah fikih. Wal juz'ani, dan adapun dua bagian atau dua kata, mufradani adalah mufrad keduanya. Mufradani adalah mufrad keduanya. Di dalam ilmu nahwu, mufrad itu ada mufrad yang bermakna tunggal, isim mufrad. Ada yang disebut dengan mufrad itu tidak murakkab,
Artinya tidak murakkab, tidak tersusun dari dua kalimat. Seperti Abdullah, hambanya Allah. Itu apa? Disebut dengan murakkab. Tidak disebut dengan mufrad. Artinya mufrad cuma satu kata. Bukan maknanya satu, tapi satu kata. Makanya beliau bilang wal juz'ani mufradani. Dan adapun kedua kalimat itu, kalimat usul dan fikih itu sama-sama mufrad, sama-sama satu kata. Sampai di sini ngerti nggak dulu? Wal juz'ani mufradani. Kata usul dan fikih itu sama-sama apa? Sama-sama mufrad, sama-sama satu kata. Kalau Abdullah, Fahruddin, Syamsuddin, itu semuanya apa? Murakkab. Jadi ada mufrad itu kebalikannya adalah tasniyah dan jamak, ada mufrad kebalikannya adalah murakkab. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan murakkab. Kenapa? Karena lafal usul itu jamak dari aslun. Jadi kata usulul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Itu dulu. Kata usul fikih terdiri dari kata usul dan fikih. Wal aslu dan adapun asal. Wal aslu adapun asal, ma adalah sesuatu. Alaihi atas ma, ma adalah sesuatu, alaihi atas ma, ghairuhu apa selain ma, ghairuhu apa selain ma, bunya dibangun apa, ghairuh. Jadi ini sebenarnya bunya ghairuhu. Hanya saya ulang lagi tadi. Hari ini ma bunya ghairuhu alaihi. Kalau susunan aslinya adalah ma bunya ghairuhu alaihi atau ma alaihi bunya ghairuhu. Cuma namanya nazoman, ya disusunnya kayak gini udah. Memang nggak begitu pusing tetap. Bunya disusun apa ghairuh. Seandainya fa'ilnya nggak dibalikkan nggak apa-apa. Seandainya kalian baca ma adalah sesuatu, alaihi atas asal, ghairuhu apa selain asal atau selain ma, bunia dibangun. Jadi yang dimaksud dengan asal adalah sesuatu yang menjadi dasar, menjadi pangkal dari hal yang lain. Kalau rumah yang disebut dengan asal ya pondasinya itu disebut dengan asal. Kalau pohon itu akarnya yang disebut dengan asal. Kalau ini tripod ya di bawahnya itu disebut dengan asal. Karena menjadi penyanggah dari yang lainnya. Itu disebut dengan asal. Wal far'u dan adapun fara' cabang. Wal far'u dan adapun cabang. Ma adalah sesuatu, ala siwahu atas selain amma, yambani terbangun apa ma, yambani terbangun apa ma. Artinya apa? Kalau fara adalah sesuatu yang menyandar kepada hal lain. Apa cabang? Kalau pohon ya rantingnya itu apa? Rantingnya adalah yang nempel, yang bersandar kepada asal, kepada dasar. Ya kayak bangunan ini loh. Ini disebut dengan fara udah. Kenapa? Karena dia nempel kepada dasar, kepada fondasi. Kalau ada nushah yang beda, bacaan yang beda dengan apa yang saya baca, itu biasanya memang kayak gitu. Dan kalian bisa lihat catatan kakinya.
di kitab kalian. Ini saya salah bawa kitab. Saya mau ambil kitab yang asli. Oh, punya saya di kemarin dikasih ke Aziza itu. Dia kan nggak ada kitabnya. Udahlah, sama aja. Gitu ya. Jadi disebut dengan asal adalah sesuatu yang menjadi dasar ataupun fondasi dari hal yang lain. Kalau fara adalah sesuatu yang menyandar, tersandar kepada sesuatu yang lain, yang ditempelkan kepada sesuatu yang lain. Cabang, fara itu gampangnya cabang. Kalau asal fondasi atau dasar. Wal fikhu dan adapun fikih. Wal fikhu adapun fikih. Ilmu kulli hukmin. Jadi kalian harus belajar namanya mudhaf ilaih. Membaca mudhaf ilaih. Harus dibaca sekaligus. Karena kalau dibaca dipisah-pisah, maka nggak akan ngerti. Wal fikhu dan adapun fikih, ilmu kulli hukmin adalah mengetahui setiap hukum. Mengetahui setiap hukum. Syar'iyyin yang secara syarak, bangsa syarak. Ini ya nisbah. Kalau Madura sebangsa syarak. Syar'iyyin yang secara syarak. Ja'a datang apa al-fiqh ijtihadan dalam keadaan ijtihad atau ijtihadan secara ijtihad. Duna hukmin, bukan hukum qat'iyyin yang pasti. Duna hukmin, bukan hukum qat'iyyin yang pasti. Ja'a datang ijtihadan dalam keadaan ijtihad atau secara atau ijtihadan secara ijtihad. Salah. Yang dimaksud dengan fikih adalah mengetahui hukum syara. Sebenarnya ini kalau kalian nyatat kemarin udah ada catatannya ini. Yang disebut dengan fikih adalah mengetahui semua hukum syariat yang diperoleh dengan cara ijtihad. Mengetahui hukum syariat yang diperoleh dengan cara ijtihad. Jadi itu ya. Duna hukmil qat'i, bukan hukum qata'. Apa yang disebut dengan hukum qat'i? Hukum yang tidak perlu kita cari secara ijtihad. Contoh, yang hukum qat'i, seperti kita tahu bahwa Allah itu satu, itu hukum qat'i, nggak usah berijtihad, nggak usah mikir, nggak usah harus pakai dalil yang banyak dalil, nggak usah. Dan juga udah ketahuan, la ilaha illa ana al-wahidul qahhar, al-wahidus samad, al-ahadus samad, qul huwallahu ahad. Sudah, kotak, nggak usah mikir lagi. Nah, beda dengan kita ijtihadan. Contoh, niat di dalam wudu wajib, itu harus ijtihad.
keluarnya hukum niat di dalam wudhu itu wajib, itu ijtihad. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang disebutkan nggak ada sebutan niat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini nggak disebutkan niatnya. Jadi di sini jelas bahwa niatnya harus ijtihad. Mazhab Syafi'i tapi banyak anunya. Dalil bahwa niat itu wajib di dalam wudhu. Idza kuntum ila sholati faghsilu, ketika kalian mau sholat. Mau itu adalah niat. Satu, kata mazhab Syafi'i, maunya itu adalah niat. Yang kedua, innamal a'malu binniyah. Itu dalilnya mazhab Syafi'i bahwa wudhu itu wajib. Itu semuanya. Terus juga at-tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Ijtihad. Tidak langsung tuma'ninah wajib. Enggak. Tapi diijtihadkan. Dari hadis yang panjang, ijtihad. Harus dipikir matang-matang. Gitu kan? Terus sholat witir sunnah. Dengan sholat witir, di sholat witir aja. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib, bukan fardu, wajib. Mazhab Abu Hanifah ada beda ya, ada wajib, ada fardu. Nah, ini menjadi perbincangan. Kenapa? Jadi mazhab Abu Hanifah mewajibkan salat witir karena Rasulullah nggak pernah ninggalin salat witir, nggak pernah sama sekali. Tapi mazhab Syafi'i nggak, sunnah muakkad. Itu yang wajib kepada Rasulullah saja. Itu HP alarm saya hidup. Matiin. Itu pintu kalau enggak ditutup. Nyaring betul. Jadi gimana hukum al-qat'i? Kalau hukum qata' enggak. Contoh lagi, sholat 5 waktu wajib itu bukan ijtihad, nggak perlu ijtihad. Kenapa? Karena Rasulullah mengerjakan terus. Rasulullah mengerjakan, sahabat mengerjakan, wajib. Nah, ini tidak disebut dengan fikih sebenarnya. Ini hukum qata', hukum pasti. Khamr haram pasti, judi haram pasti, babi najis pasti, anjing najis enggak pasti, nggak pasti. Anjing najis pasti di hadis. Di Al-Quran nggak ada. Yang najis yang pasti di Al-Quran adalah yang haram pasti di dalam Al-Quran apa? Anjing. Nah, babi. Anjing lagi. Babi sama anjing ini kok. Anu banget mulut saya. Sangat. Jadi aja hukum-hukum yang memang hukum qata'. Contoh zina haram pasti. Gak usah ke zinanya, takrab saja dekat sama zina sudah haram, gitu kan? Dekat saja sudah haram, apalagi zina. Selesai.
Allah. Iya deh. Bukan hukum qalb. Hukum yang diperoleh dari kata ijtihad. Apa yang disebut dengan ijtihad? Mengerahkan segala sesuatu, mengerahkan segala pikiran untuk mendapatkan itu. Sesuatu yang diperoleh dengan cara dipikir, diteliti dan butuh referensi. Nanti ijtihad di belakang. Kita bicara ijtihad di belakang. Perlu sekarang. Zaid, jangan tidur, nak. Kau ngantuk aja terus kalau kau belajar. Ayo cerdas lah. Kalian itu tetap aja nggak cerdas, beneran. Tidur malam gitu. Tapi paginya dibanguninnya sulitnya minta ampun. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang disebut dengan usulul fiqh adalah asal atau dasar dari mengetahui hukum fikih yang diperoleh daripada ijtihad. Gampangnya kalau makanan, cara masaknya itu aja udah. Cara masaknya fikih itu gimana? Itu usul fikih. Cara masaknya masakan itu adalah usul fikih. Jadi kalau masakannya itu fikih, resep masakan itu usul fikih. Dan sekarang ada buku resep. Nah, sebenarnya kan sebelum ada buku resep, orang itu udah tahu. Sama apa? Orang udah tahu cara masaknya kan? Nah, seperti itu juga. Dulu sebelum adanya Ar-Risalah Imam Syafi'i, orang itu tahu cara masak kaldu gimana, orang tahu cara gulai gimana, udah tahu. Sebelum ditulis resepnya sama Imam Syafi'i. Dan ulama juga tahu qiyas, ijma', terus hadis, sunnah, terus nantinya ada am, ada khos, dan lain sebagainya. Udah tahu semuanya. Amr, nahi, perintah, larangan itu sudah tahu para ulama. Dan cara masaknya udah tahu. Tapi tidak terresep. Nggak ditulis resepnya. Tapi Imam Syafi'i datang untuk menuliskan resep ini. Nah, gitu. Kalau sudah ada resepnya, kan nggak akan melenceng. Kalau nggak ada resepnya, bisa nebak-nebak masih. Ini garamnya segini, ini anunya segini. Itu buat pentol. Kita nggak tahu resepnya, cuma tahu bahan-bahannya. Pentol tepung tapioka, tepung kanji, maizena itu, terus daging. Nah, kalian lebih banyak tepung kanjinya, nggak enak. Nggak enak. Atau kalian nggak ada kanjinya dikit banget, lalu banyak tepungnya, tepung terigunya, selesai udah, pecah, hancur. Nah itu di situ. Kenapa? Untuk orang-orang yang masih nggak tahu masak. Resep ini untuk orang yang tidak tahu masak. Tapi nantinya ya, saya betul banyak belajar usul fikih. Saya mendalami betul usul fikih. Tapi ketika saya menjalani pelajaran usul fikih, sepanjang saya belajar usul fikih dan fikih, yang dipakai cuma satu. Yang dipakai di kitab usul itu cuma satu. Apa? Qiyas. Yang lainnya kepake semuanya. Bukan artinya nggak kepake, ini nggak ada gunanya. Ada. Cuma kita ini bukan koki mas ya. Kita nggak layak jadi koki. Kenapa? Nanti di akhir syarat mujtahid. Di akhir itu ada syarat mujtahid. Syarat jadi tukang masak. Kita nggak cukup syarat. Kita nggak cukup syarat. Kecuali cuma satu, ngiasin aja. Menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya. Jadi kita nggak bisa buat hukum sendiri. Makanya orang suluk kan. Di sini banyak suluk katanya.
Apa sholat? Aliran ada ada perkataan as-salatu li dzikri. Salatlah kalian untuk mengingatku. Jadi nggak apa-apa sholat yang nggak apa-apa nggak sholat yang penting ingat. Itu sholat. Ajarannya siapa ibu? Sholat itu dibuat emang untuk orang-orang kayak ente yang nggak ingat-ingat sama Allah, yang nggak mungkin ingat kalau nggak sholat. Nah ente mau ngilangin sholat, nggak perlu sholat. Yang penting ingat sama Allah, ingat. Ya udah nggak perlu makan, yang penting ingat sama makanan, gimana rasanya makanan, nggak usah makan udah. Yang penting ingat sama makan. Gitu kan? Yang penting ingat sama makan, nggak usah apa. So, di mana otaknya? Rasionalismenya di mana? Akal, nggak usah pakai dalil, akal. So kalau sama orang-orang yang sok jago dalil, mau ngambil dalil asal comotnya aja, saya pakai rasional, pakai logika. Nggak pernah pakai dalil juga, karena kalau pakai dalil mereka jengkel. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi harus pakai rasional. Jadi kalau bagi orang yang sholatu li dzikri, sholat untuk mengingatku, ya udah, nggak usah makan. Makan itu untuk kenyang kan? Ingat kenyang aja. Udah. Gimana rasanya kenyang? Nggak usah makan udah. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah gimana? Orang yang paling mulia saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Orang paling mulia di bawahnya Rasulullah siapa? Para sahabat. Sholat. Itu siapa? Kunyuk nggak sholat? Iya. Itu siapa? Kunyuk nggak sholat gimana? Ya. Terus selanjutnya ada orang yang bilang, Imam Syafi'i juga, ya, buat apa ikut Imam Syafi'i? Ente manusia, buat apa saya ikut perkataan ente? Lebih baik saya ikut manusia yang lain, ulama-ulama kita yang ikuti Imam Syafi'i. Gitu. Gak usah ikut Syafi'i. Imam Syafi'i juga manusia, kita juga manusia. Iya, ente juga manusia. Nggak usah ikut ente. Hanya berpendapat bahwa nggak usah ikut Syafi'i, ente kan manusia. Katanya manusia nggak usah diikuti. Tinggal ikuti sendiri aja. Ya udah, aneh nggak ikut ente aja. Kan selesai. Otaknya di mana? Kalau nggak ikut Imam Syafi'i, kita mau ikut yang mana? Kita tahu semua hadis. Berapa hadis yang dihafalkan? Berapa ayat Al-Quran yang dihafalkan? Berapa kosakata yang dimengerti? Gitu kan? Gak usah banyak-banyak deh. Arti ba aja. Bakdi. Kemarin kan yang dijelasin sama Faiz, ngerti ya? Baknya yang diartikan Imam Syafi'i gimana? Imam Malik gimana? Ngerti ba aja. Nggak tahu ba, cuma ngertiin ba dengan selesai. Dengan apa? Gitu kan? Ba Bismillah sama dengan ba-nya birusikum. Nggak sama bro. Belajarnya cuma mana? Udah mau bilang Imam Syafi'i juga manusia, otaknya itu innal ladzina kafaru wa unalaihim antartahum am lam tunzirhum la. Gitu ya. Saya paling greget sama orang yang saya ikut ulama, Imam Syafi'i juga manusia. Antara batu yakut, kalian tahu batu permata? Batu permata, berlian, itu kan batu kan? Nah, sama batu kerikil, sama-sama batu kan? Ya itu batu juga. Kerikil batu, berlian juga batu. Coba kerikil jadiin cincin, ketawain sama orang. Sama-sama batu kan? Ya udah, kerikil aja buat cincin. Nah, iya sama-sama batu, sama-sama manusia, cuma nilainya beda bro. Ente batu kerikil, yang Syafi'i berlian, beda.
Jadi itu ya. Ja'a ijtihadan duna hukmil qat'i. Jadi biar gampang hidup, kita ikutin mazhab saja, ikutin mazhabul arba'ah. Jangan keluar dari mazhabul arba'ah. Di dalam mazhabul arba'ah itu masih banyak perbedaan-perbedaan ulama. Mazhab Syafi'i saja, di dalam mazhab Syafi'i itu masih banyak percekcokan para ulama. Ikhtilaful ulama, bedanya para ulama masih banyak. Mazhab Malik seperti itu. Mazhab Ahmad bin Hanbal emang dari awalnya memang kayaknya Imam Ahmad bin Hanbal punya tujuan tertentu. Kenapa? Karena ketika memberikan jawaban hukum itu nggak pernah sama. Beliau punya anak dua. Ketika anaknya yang satunya tanya, "Bah, ini gimana hukumnya?" Dijawab A. Ketika ditanya sama satunya, dijawab B. Kecuali hukum-hukum yang memang pasti. Kalau hukum yang tidak pasti, pasti ada dua riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Apalagi di bawahnya, istilahnya betul banyak. Yang termasuk saya sekarang dikasih amanah sama guru saya, dibungsi untuk nulis ikhtilaf ulama yang ada di mazhab Syafi'i. Itu aja ribuan udah. Ini baru kitab Kifayatul Ahyar yang saya pakai, yang saya ambil ikhtilafnya. Perbedaan ulama yang disebutkan di dalam Kifayatul Ahyar aja udah ribuan. 1000 lebih. Ada 1153 halaman. Di setiap halaman ada tiga perbedaan ulama. Ada 2 perbedaan ulama. Jadi kalikan aja. Jadi 1100 itu. Kali 2 aja rata-rata gitu. Berarti 2000 perbedaan ulama di situ. Cuma saya pakai Kifayatul Ahyar masih. Apalagi saya nantinya pakai Majmu' Syarah Muhadzab. Itu udah nggak kehitung. Maunya kemarin saya mau naik tingkat, mau nyebutin ikhtilaf ulama yang ada di Majmu'. Ternyata nggak kuat. Terlalu banyak. Ini kalau disebutin semua, dibaca semua, diteliti semua, selesai saya. 3 tahun kayaknya nggak selesai. Ada di situ ya. Gak usah pusing-pusing. Usul fikih aja nggak belajar, balaghah aja nggak belajar, mantik aja nggak belajar, sok-sokan mau nafsirin Al-Quran, sok-sokan mau mengartikan hadis. Selesai semuanya. Kalau saya biasanya bagiannya ya sombong kepada orang yang sombong. Lanjut. Dikit lagi. Itu mereka masuk jam 4 ya tadi. Kalian masuknya jam 5. Jangan keburu-buru ya. Wal hukmu, dan adapun hukum. Wajibun adalah wajib. Wa mandubun, dan sunnah. Wa ma, dan sesuatu, wa mandubun, dan sunnah, wa ma, dan sesuatu ubiha yang diperbolehkan. Wal makruhu, dan makruh. Ma beserta sesuatu, namanya ma'ama kan. Itu cuma ma beserta sesuatu, hurrima yang diharamkan apa ma. Itu alifnya itu alif lil itlaq. Ma beserta sesuatu, hurrima yang diharamkan apa ma. Jadi alifnya itu alif lil itlaq. Di dalam ilmu arud ada alif lil itlaq untuk memutlakkan, untuk pemberhentian bacaan.
Wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Jangan kalian baca ma hurrima. Hilang itu nggak bisa diragukan langsung. Kayak di Aqidatul Awam, kalian kebiasa itu bukan di wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz dzukuri itu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu. Nggak enak. Kenapa? Karena apa? Haknya kalian lemahkan. Itu wa huwa thayyibu. Kalau Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu. Kalau wa huwa masuk ke lagu yang lain, itu kalian akan keteteran. Gitu ya. Jadi Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu. Kalau Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu, salah udah lagunya. Ketukannya udah pak-pak. Harus nambah. Nah, di sini juga wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurima. Kayak yang tadi di atas. Di atasnya wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihada duna hukmin qat'i ja'a ijtihadan, bukan ja'a ijtihadan, tapi ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Itu arut. Ilmu buat syair itu satu huruf aja salah bacaannya itu sudah nggak masuk ke lagu yang lain. Udah nggak masuk ke lagu yang lain. Makanya ada saya kadang ketawa sama orang yang buat syair, dia cuma arutnya udah amburadul dan dia cocokkan sama satu lagu saja. Pindah ke lagu yang lain habis. Beda ke lagu yang lain habis udah. Ma'as sahihi beserta sahih. Nah, ini ma'as sahihi bukan ma'as sahihi. Ma'as sahihi beserta sahih. Mutlaqan secara mutlak. Wal fasidi dan fasid. Min qaidi dari orang yang melakukan akad. Min qaidi dari orang yang melakukan akad. Hadani adapun keduanya, adapun as-sahih wal fasid. Hadani adapun as-sahih wal fasid. Au min abidi atau dari orang yang melakukan ibadah. Au min abidi atau dari orang yang melakukan ibadah. Jadi hukum itu kalau di sini langsung disatukan antara hukum wada dengan hukum taklif itu disatukan. Tapi kalau di dalam kitab usul fikih yang lain itu dibagi menjadi dua. Di catatan saya sudah pernah kasih catatan bahwa hukum ada dua, ada hukum apa? Ada hukum wad'i, ada hukum taklif. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa hukum taklifi? Adalah hukum yang diberatkan kepada orang mukmin. Kalau hukum wada' adalah hukum yang diletakkan kepada satu muamalah ataupun ibadah. Satu ibadah ataupun muamalah. Jadi seperti yang tadi malam. Fikih itu ada ibadah, ada muamalah. Ada yang antara ada muamalahnya, ada ibadahnya. Itu semuanya. Di dalam fikih itu ada. Min qaidi hadaini aw min abi. Jadi hukum taklif yang 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Meskipun
sudah saya katakan dari kemarin, mubah itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada contohnya di dunia nyata. Kata tadi malam kan, sama kan? Tidak ada contohnya di dunia nyata. Kalian mubah makan, tapi makan kalian bisa-bisa wajib kalau kalian sakit. Bisa sunnah kalau kalian buka puasa. Malah wajib karena tidak boleh wisol. Makan bisa sunnah kalau kalian untuk niat menguatkan untuk puasa, sahur, gitu kan? Nggak ada yang mubah sebenarnya di dalam dunia nyata betul. Tidur, ada yang haram, ada yang haram. Tidur di waktu kelas, tidur pas belajar haram. Gitu kan? Ada yang sunnah tidur ketika sudah jam 12 tidur untuk bisa cepat bangun pagi, sunnah. Kan? Jadi semuanya kalau hukum wada yaitu sahih dan fasid, sah dan tidak sah. Jangan bilang batal. Beda antara batal dan tidak sah. Antara batal dan tidak sah beda. Tapi hampir-hampir mirip. Wal fasidi sah, nikah sah, salat sah, wudu sah, semuanya. Salatnya sah. Kalau mencukupi syarat sah. Batal itu di tengah. Kalau nggak sah itu langsung, kalau fasid itu dari awal. Itu disebut dengan fasid. Kalau yang disebut dengan fasid adalah sesuatu hukum yang sudah ada dari awal. Kalau batal itu dari tengah-tengah. Oh, batal nikah itu dari tengah-tengah. Kalau pernikahannya rusak dari awal, fasid. Nah itu sahih wal fasid. Jadi definisinya kita pelajarin selanjutnya. Jadi kalian usahakan ya, ngerti betul. Saya sering menyederhanakan di usul fikih, saya sering menyederhanakan kata-kata. Untuk apa? Untuk kalian lebih cepat paham. Tapi nggak tahu, semakin saya sederhanakan kalian makin pusing ya, saya nggak tahu. Tapi kalian termasuk hebat. Kenapa? Karena usul fikih ini sebenarnya adalah pelajaran tinggi betul. Cuma kalian diperkenalkan aja. Mau diperkenalkan, mau kenalan betul sama namanya fikih. Biar kalian itu tahu dari mana ulama mewajibkan ini, mensunnahkan ini, memakruhkan ini, mengharamkan ini. Biar tahu semuanya. Kalau kalian cuma belajar dalil, belajar kitab kayak Mabadi' al-Fiqh, kalian cuma buka Mabadi' juz 4. Itu semuanya ada dalilnya di situ. Tapi kalian dari sisi mana ini yang mewajibkan? Kok bisa wajib ini? Kok ini bisa sunnah? Kok ini bisa jadi makruh? Kok ini bisa jadi haram? Dari sisi apanya? Maka kita kan nggak tahu. Dari situ kita tahu bahwa dengan usul fikih kita tahu bahwa dengan resepnya kita tahu bahwa ini yang manis gara-gara ada gula, ini asin gara-gara ada garamnya. Ya, ini kecut ya bisa cuka, bisa asam, bisa dari cuka, bisa dari jeruk, ya bisa dari keringat juga. Keringatnya yang masak gitu kan. Itu kan bisa ketahuan. Dari situ bisa ketahuan. Maka itu adalah fungsi daripada belajar usul. Oke. Kita pelajari. Ini warakat adalah dasarnya usul fikih.
Nanti kalau sudah selesai warakat, kalian belajar ilmu hadis, kalian belajar ilmu tafsir, kalian belajar ilmu uh, mantik, kalian belajar ilmu balaghah, habis balaghah mantik, itu kalian sudah selesai. Nujum itu terakhir. Kalau kalian syariatnya nggak benar, langsung kayak nujum selesai, hancur. Syariatnya dibenerin dulu, atunya dulu, biar nggak sesat. Kayak Syamsuddin, sesat, sulap dibuat dikatain perdukung, nggak ada, itu sulap semua, permainan sulap semua. Alhamdulillah. Lanjut, nanti kalau syarah warakat itu di mana? Di Al-Ahqaf itu udah semester 4. Jadi kalian sudah mempelajari pelajaran kuliah. Nah, sebenarnya anak pesantren itu nggak perlu kuliah, yaitu saya kuliah semester S1, strata 1, itu ketawa-ketawa aja. Kenapa? Belajar aja. Safinah itu mah terlalu bagus sudah. Ini pelajaran itu di bawah Safinah. Pelajaran agama aja di bawah Safinah. Safinah itu terlalu tinggi. Itu S1 lah. Ini saya ketawa-ketawa aja. Sekolah S1 senyum-senyum aja, santai aja. Nah, kalau lulusan pesantren betul, kata Gus Baha, bisa bertanding dengan S3, doktor, profesor, bisa tanding. Kalau betul-betul di pesantren, ya kalau cuma hahaha selesai juga. Oke, semoga barokah, semoga manfaat. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma anzuru fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilayhi wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.